amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat kebersamaan kita semuanya, sehingga kita mampu berkumpul di Zoom meeting kali ini bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, bersama dengan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 78, mungkin juga peserta didik. Alhamdulillah sudah bergabung dan akan terus menyusul alur masuknya, karena memang banyak yang sudah ada di main room. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak peserta didik, baik dari SMA 78 atau dari sekolah mitra, bahkan dari teman sejawat, perkenankan saya sebagai MC, saya Khotibul Umam, guru di SMA Negeri 78 Jakarta, akan memandu kegiatan pagi ini sampai dengan siang, yaitu di kegiatan Edu Fair SMA Negeri 78 Jakarta. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah bersama kita, sudah membersamai kita Kak Rini Febriani MSI. Karena alhamdulillah ketemu lagi nih. Tahun lalu saya juga bertemu dengan Kak Rini. Halo Kak Rini. Apa kabar Kak Rini? Halo Pak Umam, halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Luar biasa. Kita berkenan bertemu lagi Bu Rini ya. Tahun lalu bersama saya juga. Sekarang saya juga bertemu lagi dengan Bu Rini. Baik, Bu Rini, saya izin membacakan CV Bu Rini. Karena alhamdulillah di materi pertama, yaitu dari Universitas Indonesia, saya akan sedikit membacakan CV dari Rini Febriani MSI. Beliau adalah Biro Humas dan KIP UI. Alamatnya yaitu di Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus UI Depok. Emailnya yaitu di promosi@ui.ac.id. Kemudian pendidikan S2 Manajemen Komunikasi FISIP UI, sertifikasi Certified Public Relation atau Strategic Public Relations. Prestasi juara 1 Humas Terbaik di Tendik UI Award 2018, juara 2 Marketing PR, Program PR Excellence Award 2019 for UI Promotion Program. Luar biasa, sudah tidak diragukan kembali. Dari Bu Rini akan memaparkan kehebatan UI bagi kita semua. Jadi anak-anakku sekalian, jangan ragu, jangan khawatir. Semua pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan, insya Allah akan dibabat habis oleh Ibu Rini, akan dikupas tuntas tentang Universitas Indonesia. Baik, semuanya sudah standby, semuanya sudah siap mendengarkan, pikiran dan hatinya sudah terpaut kepada Zoom meeting kali ini. Oleh karena itu, waktu dan Zoom kami persilakan kepada Ibu Rini. Dengan segala hormat, Ibu Rini kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMAN 78 Jakarta, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta orang tua yang saya lihat tadi lumayan banyak yang sudah bergabung pada Zoom meeting kita pagi ini. Yang saya sayangi dan saya sangat ingin bertemu adalah teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Indonesia dari SMAN 78 ataupun dari SMA yang dari sekolah yang hari ini turut bergabung ya di acara kita. Terima kasih atas kesempatannya sehingga hari ini saya bisa sharing sama teman-teman semua mengenai Universitas Indonesia. Baik, saya langsung izin share screen ya. Oke. Ya, jadi yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar kita pada saat ini adalah gambar dari perpustakaan Universitas Indonesia. Jadi perpustakaan UI ini adalah perpustakaan kampus terbesar di Asia Tenggara. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman di sini punya kesempatan, punya waktu, silakan saja berkunjung ke UI atau ke perpustakaan. Kami buka Senin sampai dengan Sabtu. Jamnya itu kalau hari Senin sampai Jumat itu kalau perpustakaan sampai sekitar pukul 6 ya, tapi kalau untuk hari Sabtu itu sekitar pukul 3. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri langsung seperti apa perpustakaan, seperti apa kampus UI
Dan semoga saja dengan teman-teman berkunjung, kalian jadi lebih termotivasi ya untuk bisa uh, belajar dan bisa berusaha lagi untuk diterima di Universitas Indonesia. Oke, nah sebelum kita mulai, ada apa sih di UI? Kita kenalan dulu nih tentang sejarah Universitas Indonesia. Jadi berawal dari tahun 1849, namanya dulu belum UI ya. Waktu zaman penjajahan Belanda, UI bernama Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin. Ya, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin ini adalah sekolah yang menghasilkan tenaga mantri dan sebagai pusat riset dari vaksin pada masa itu. Nah, mungkin teman-teman tidak familiar dengan istilah mantri ya. Mantri itu kalau zaman sekarang namanya adalah dokter. Nah, jadi kalau misalkan UI sampai sekarang terkenalnya dengan sekolah dengan apa namanya dengan sekolah kedokteran. Nah, itu memang asal mulanya dari tahun 1849 UI adalah eh, penghasil tenaga-tenaga mantri pada saat itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, UI mendirikan beberapa fakultas dengan cabang-cabang keilmuan yang baru. Kami tidak hanya mendirikan di Jakarta, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Seperti contohnya UI mendirikan Fakultas Teknik di Bandung, Fakultas Pertanian di Bogor, dan juga Fakultas Ekonomi di Makassar. Nah, fakultas-fakultas tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah universitas sendiri, perguruan tinggi sendiri. Mungkin teman-teman nggak asing lagi ya dengan Institut Teknologi Bandung. Nah, ITB itu dulu adalah tadinya Fakultas Tekniknya UI gitu. Nah, yang Fakultas Pertanian di Bogor berubah menjadi Institut Pertanian Bogor. Fakultas Ekonomi di Makassar berubah menjadi Universitas Hasanuddin. Nah, jadi bisa dikatakan UI adalah cikal bakal dari perguruan tinggi di Indonesia. Sampai akhirnya setelah Indonesia merdeka dan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, nama UI resmi digunakan. Jadi namanya menjadi Universitas Indonesia. UI memiliki banyak sekali pilihan program pendidikan mulai dari jenjang diploma sampai dengan jenjang pasca sarjana. Tapi yang teman-teman lihat di layar pada saat ini adalah jenjang pendidikan atau program pendidikan yang bisa dipilih oleh lulusan SMA dan sederajat. Kita ada program sarjana yang di dalamnya ada sarjana reguler dan sarjana non reguler. Kemudian kita punya program sarjana kelas nasional dan juga program pendidikan vokasi. Nah, setiap program pendidikan ini punya keunggulannya masing-masing. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan tinggi seperti apa yang kalian inginkan. Contoh misalkan teman-teman ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Teman-teman bisa ambil program sarjana kelas internasional. Karena program sarjana kelas internasional ini adalah program bekerja sama dengan universitas-universitas mitra yang ada di luar negeri. Jadi bukan hanya sekedar kelas berbahasa Inggris saja, tapi teman-teman di sini juga akan mendapatkan international exposure dengan cara kalian akan belajar di partner university kita yang ada di luar negeri. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik atau ingin pembelajaran yang lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya, silakan teman-teman ambil program pendidikan vokasi. Mungkin kalian lebih familiar dengan istilah program diploma ya. Di program vokasi ini kita punya program diploma 3 dengan program diploma 4. Nah, di program sarjana sendiri juga kami ada program sarjana reguler dan sarjana non reguler. Yang dimana di program sarjana reguler dan non reguler ini tidak dibedakan berdasarkan pembelajarannya. Ya, jadi kalian akan belajar di dalam satu ruang kelas yang sama, kemudian kalian akan mendapatkan ijazah yang sama, kemudian semua fasilitas ya yang diberikan oleh UI juga sama. Yang membedakan adalah dari biaya pendidikannya. Jadi kalau misalkan program sarjana ini kita mengikuti dengan UKT berkeadilan, teman-teman bisa menyesuaikan biaya pendidikannya dengan kemampuan dari orang tua.
Sedangkan kalau yang non reguler, biaya pendidikannya itu sudah fix atau sudah tetap. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari semester 1 sampai dengan semester 8, biaya pendidikannya itu sudah sama. Oke, lanjut ya. Kita di UI, kami memiliki 14 fakultas ya yang dibagi ke dalam 3 rumpun ilmu. Ada rumpun ilmu kesehatan, kemudian rumpun saintek, dan rumpun sosial humaniora. Di rumpun ilmu kesehatan, kami memiliki 5 fakultas. Ada fakultas kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, ilmu perawatan, dan juga kesehatan masyarakat. Nah, menariknya di rumpun ilmu kesehatan ini, kami memiliki beberapa mata kuliah terintegrasi yang memungkinkan teman-teman yang berada di rumpun ilmu kesehatan untuk belajar bersama di dalam satu ruang kelas mengambil satu mata kuliah yang sama. Contoh, ada namanya mata kuliah penanganan bencana. Nah, mata kuliah penanganan bencana ini, kalian akan belajar bersama-sama nih, menangani bagaimana apabila bencana itu terjadi dari 5 keilmuan yang berbeda, dari 5 bidang ilmu yang berbeda. Ya, bagaimana dari sisi kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, keperawatan, dan juga farmasi. Jadi kalian akan berkolaborasi dan langsung mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Nah, di rumpun saintek kami punya 3 fakultas, teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan juga fakultas ilmu komputer. Nah, di ketiga fakultas ini kami memiliki banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang mungkin beberapa di antaranya tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Contoh, kami punya ada namanya Tokopedia AI Research Center. Teman-teman pasti serta Bapak Ibu di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah AI atau Artificial Intelligence ya. Nah, di sini apabila teman-teman nanti tertarik untuk mengembangkan AI atau tertarik untuk melakukan riset tentang AI, itu bisa sekali menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Tokopedia AI Research Center-nya UI. Ya, oke. Di slide selanjutnya ini adalah program sarjana di rumpun sosial humaniora. Kita punya 6 fakultas, ada fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas ilmu pengetahuan budaya, fakultas hukum, fakultas psikologi, ilmu administrasi, dan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi kalau sebelum teman-teman memutuskan ya mau masuk UI-nya nih melalui jalur masuk apa, ya kalian harus tahu dulu nih kira-kira nanti kalau sudah lulus dari perguruan tinggi, teman-teman pengennya jadi apa sih? Nah, dari situ kalian bisa tahu harus ambilnya jurusannya apa, jalur masuknya yang mana. Itu karena kadang nih satu profesi, satu pekerjaan itu bisa diambil dari beberapa jurusan sekaligus. Contoh misalkan teman-teman ingin menjadi seorang diplomat. Nah, jadi diplomat itu kan dari banyak jurusan sekaligus ya. Bisa dari HI, hukum, kemudian komunikasi, dan juga bisa dari jurusan sastra yang ada banyak sekali di UI pilihannya. Jadi kalau misalkan jurusan HI teman-teman merasa lebih terlalu sulit ya, kalian bisa cari jurusan-jurusan alternatif yang masih memungkinkan teman-teman untuk mencapai cita-cita kalian untuk menjadi seorang diplomat. Gitu ya. Jangan hanya terpaku dengan jurusan-jurusan mainstream aja. Silakan teman-teman cari kesempatan-kesempatan lainnya. Nah, ini pilihan prodi atau jurusan yang ada di program sarjana kelas nasional ya teman-teman ya. Kita punya dua pilihan program di program kelas nasional ini. Ada single degree dengan double degree. Program single degree dan double degree memiliki perbedaan di lama studi di luar negerinya dan juga gelar yang akan didapatkan. Contoh misalkan gini, teman-teman ambil di Fakultas Teknik. Nah, kalau kalian ambil yang single degree di Fakultas Teknik, kalian akan belajar selama 7 semester di UI dan 1 semester di partner university kita yang ada di luar negeri. Nah, setelah lulus, kalian akan mendapatkan satu gelar saja, yaitu gelar dari UI. Tapi kalau teman-teman ambilnya di program double degree, ya, selain kalian dapat gelar sarjana teknik dari UI, teman-teman juga akan mendapatkan gelar Bachelor of Engineering dari partner university kita yang ada di luar negeri. Nah, untuk pembelajarannya sendiri, itu teman-teman akan belajar selama 4 semester di UI dan 4 semester di partner university kita. Jadi 2 tahun di UI dan 2 tahun di partner, sehingga kalian akan mendapatkan 2 gelar sekaligus. Ya, kita memiliki banyak banget pilihan partner university. Nanti teman-teman bisa memilih
mana kira-kira partner yang paling kalian minati ya. Selanjutnya, ini pilihan jurusan-jurusan yang ada di program pendidikan vokasi. Jadi kita punya banyak sekali pilihan jurusan-jurusan menarik dan yang pastinya jurusan-jurusan yang ada di program pendidikan vokasi ini relate banget ya sama kebutuhan industri pada saat ini. Kami punya banyak banget jurusan-jurusan baru yang pastinya saat ini profesinya itu banyak dibutuhkan oleh industri ya pada saat ini. Kita ada dua jenjang, ada program diploma 3 dengan program diploma 4, yang dimana untuk program diploma 3 sendiri lama perkuliahan adalah 3 tahun. Kemudian kami juga menyediakan jenjang lanjutannya yaitu program S1 ekstensi. Jadi kalau teman-teman lulus dari program D3 dan ingin mendapatkan gelar sarjana, teman-teman bisa ambil yang namanya S1 ekstensi UI yang saat ini namanya program sarjana RPL ya. Jadi kalau ambil D4 itu nggak perlu ambil sarjana RPL karena kalau sudah lulus dari D4 itu pendidikannya itu sudah setara dengan program sarjana. Ya, teman-teman sudah lulus dengan gelar STR, sarjana terapan. Jadi tidak perlu lagi ambil sarjana RPL-nya. Nah, tadi kan udah tahu ya mau ambilnya jurusannya apa, adanya di program pendidikan mana. Sekarang teman-teman bisa tahu harus masuknya melalui jalur masuknya mana. Kita punya banyak banget pilihan jalur masuk sesuai dengan program pendidikan apa yang teman-teman pilih ya. Nah, jalur masuk di UI ini kita bagi jadi dua. Yang pertama ya berdasarkan penyelenggara, apakah dia jalur nasional atau jalur mandiri. Nah, yang kedua berdasarkan jenis seleksinya, apakah dia jalur nilai rapor dan prestasi atau jalur ujian tulis. Jalur nasional itu ada SNBP dengan SNBT, sedangkan untuk jalur ujian tulis untuk jalur mandiri itu ada PPKB, SIMAK UI, Talent Scouting dan juga SIMAK kelas nasional. Ya, semua jalur masuk ini bisa teman-teman ambil secara bersamaan ya. Biasanya jalur nasional itu akan diselenggarakan terlebih dahulu. Baru kalau misalkan ya amit-amit ya teman-teman nggak terima di jalur nasional, kalian memiliki kesempatan untuk mengikuti jalur mandiri gitu ya. Yang perlu teman-teman ingat adalah biasanya nih talent scouting ini akan diselenggarakan bersamaan dengan SNBP ya. Mohon maaf sekali memang kalau untuk waktu atau timeline seleksi tahun 2024 memang kita belum keluar ya waktunya. Jadi silakan teman-teman nanti update waktu-waktunya itu di sekitar bulan Desember ya setelah pengumuman jalur nasional itu sudah keluar. Jadi nanti teman-teman bisa tahu kapan penyelenggaraan SNBP, SNBT dan lain sebagainya. Oke. Nah, jalur nilai rapor dan prestasi yang pertama. Jalur nilai rapor dan prestasi itu ada SNBP, PPKB dan talent scouting. Bedanya satu dari penyelenggara. SNBP itu penyelenggaranya pemerintah ya. Jadi teman-teman bisa memilih berbagai program studi dan PTN yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kalau zaman dulu SNBP ini namanya PMDK ya, tapi tahun ini, tahun 2023 ini namanya berubah menjadi SNBP. Kalau tahun lalu namanya SNMPTN. Ya, saat ini namanya SNBP. PPKB dan talent scouting ini adalah jalur undangan atau jalur nilai rapor dan prestasi yang diselenggarakan oleh UI. Jadi ini jalur mandirinya UI yang bentuknya adalah uh, jalur seleksi nilai rapor dan prestasi atau jalur undangan gitu ya. Pilihannya juga beda. SNBP itu Bapak Ibu dan teman-teman bisa memilih maksimalnya 2 PTN dan 2 jurusan. Sedangkan kalau PPKB dengan talent scouting Bapak Ibu hanya bisa memilih satu pilihan program studi saja yang ada di UI gitu. Nah, untuk SNBP ini apabila teman-teman memilih 2 PTN dan 2 jurusan ya berdasarkan teknis pelaksanaan SNBP tahun lalu, kalian bisa memilih maksimalnya 2 PTN dengan 2 jurusan. Kalau memilih 2 PTN, maka salah satu PTN-nya itu harus adalah PTN yang di wilayah yang sama dengan sekolah kalian berada. Nah, karena 78 ini masuknya di Jakarta, berarti nanti kalau pilih 2 PTN, maka salah satunya harus ada PTN Jakartanya.
jalur undangan ini atau jalur nilai rapor dan prestasi, tahapan pertamanya itu adalah di sekolah. Jadi sekolah akan melakukan pemeringkatan untuk menentukan siswa yang eligible untuk mengikuti seleksi jalur undangan. Ya, SNBP itu sekolah dengan akreditasi A, 40% siswa terbaik di sekolah bisa ikut seleksi SNBP. Sedangkan PPKB dan Tanah Scouting yang bisa mengikuti seleksinya adalah siswa yang masuk ke dalam 50% siswa terbaik di sekolahnya. Tapi beda dengan SNBP, PPKB dan Talent Scouting ini, ya, siswa yang diikutkan seleksinya nanti selain masuk ke dalam 50% terbaik juga jumlahnya nanti sesuai dengan jumlah undangan yang UI berikan, ya. UI akan mengirimkan undangan nih ke sekolah-sekolah ya. Nah, di situ nanti akan ada sejumlah undangan yang UI berikan. Nah, nanti kalau misalkan ternyata 50% terbaiknya itu ada 200 misalkan ya. Nah, itu biasanya nggak bisa 200-200-nya ikut. Nah, itu nanti jumlahnya akan menyesuaikan dengan jumlah undangan yang UI berikan kepada sekolah. Ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk jalur ujian tulis, kita punya 3 SNBT yang jalur nasional, kemudian kita punya SIMAK UI dan SIMAK kelas internasional yang merupakan jalur mandiri. Nah, SNBT dengan SNBP itu sistemnya sudah terintegrasi ya teman-teman ya. Jadi untuk mendaftar SNBP dan SNBT, kalian harus membuat akun SNPMB terlebih dahulu. Ya, satu NISN hanya bisa satu NSN hanya bisa mendaftar satu akun saja, gitu ya. Jadi nanti sebelum daftar SNBT dan SNBP, teman-teman harus bikin akun baru bisa daftar SNBP dan SNBT. Nah, karena sistemnya sudah terintegrasi antara SNBP dengan SNBT, maka yang sudah diterima di SNBP itu tidak bisa lagi mengikuti SNBT sampai 3 tahun ke depan. Di sini yang harus teman-teman serta Bapak Ibu eh, perhatikan ya, jangan sampai salah strategi. Ya, ya udahlah Kak, nggak apa-apa, nggak bisa ikut SNBT kan masih ada jalur mandiri. Nah, tidak semudah itu Ferguso ya. Kenapa? Karena banyak penerimaan jalur mandiri PTN yang menggunakan nilai UTBK SNBT. Jadi nanti ketika menyusun strategi, tolong diperhatikan baik-baik ya dari mulai awal di jalur nasional sampai dengan nanti terakhir di jalur mandiri. Jangan sampai nanti teman-teman karena hal-hal yang kelihatannya sepele ya, itu akhirnya menghilangkan kesempatan kalian untuk mengikuti jalur masuk yang lainnya. Nah, terutama juga di jalur undangan ya, jangan sampai salah strategi, jangan sampai pilihan yang kalian pilih itu merugikan siapapun. Karena di jalur undangan ini, apabila nanti teman-teman diterima dan tidak diambil, maka akan ada resiko yang akan ditanggung oleh sekolah juga. Nah, sekolah yang alumninya diterima di UI melalui jalur undangan tapi tidak diambil, maka resikonya sekolah bisa dievaluasi ulang. Kalau dievaluasi, resikonya adalah indeks sekolahnya nanti bisa turun. Indeks sekolah itu kan yang menentukan ya berapa value atau bobot nilai di sebuah sekolah. Nilai 8 di SMA A dengan nilai 8 di SMA B itu bisa aja beda-beda. Nah, itu ditentukan salah satunya adalah dari indeks sekolahnya. Itu ya. Sorry, ditentukan oleh performa alumninya di UI. Nah, kalau misalkan mendapatkan evaluasi, ya resikonya nanti indeks sekolahnya bisa turun. Nah, jadi kesempatan adik-adik kelas di bawah kalian nanti bisa saja berkurang. Jadi tolong ya kerjasamanya Bapak, Ibu, orang tua, dan juga teman-teman di sini sebelum memilih jalur undangan diperhatikan baik-baik apakah nanti akan diambil atau tidak. Jangan sampai nanti pilihannya merugikan siapapun ya. Di UI kami juga punya seleksi mandiri yang bentuknya ujian tertulis ya, ada SIMAK UI dengan SIMAK kelas nasional. Untuk SIMAK UI ini diselenggarakan untuk program sarjana, baik itu yang reguler atau non-reguler, dengan program pendidikan vokasi. Nah, teman-teman di SIMAK UI bisa memilih sampai dengan 6 program studi dengan ketentuan maksimal 3 sarjana reguler, 3 sarjana non-reguler, 2 D4 dengan 2 D3. Di SIMAK kelas nasional sendiri, teman-teman bisa memilih satu program studi saja. Jadi SIMAK UI dan SIMAK kelas nasional ini pendaftarannya bareng, tapi biasanya tesnya nggak bareng. Jadi memungkinkan kalian mengikuti SIMAK UI dengan SIMAK kelas nasional sekaligus.
Reminder juga ya teman-teman untuk kalian yang ingin mengambil program kelas nasional, karena tahu saya di 78 ini cukup banyak peminatnya untuk program kelas nasional ya. Kalian bisa mempersiapkan dari sekarang untuk skor TOEFL atau IELTS-nya ya, yang khususnya untuk yang kelas 12 nih. Ya, jangan sampai nanti ketika pendaftarannya sudah dibuka, teman-teman baru repot nih cari tes TOEFL atau IELTS, karena takutnya nggak keburu ya. Jadi disiapin dari sekarang aja, karena TOEFL atau IELTS itu kan masa berlakunya cukup lama. Jadi saya rasa pasti akan masih bisa kalian gunakan untuk mendaftar di UI nantinya. Nah, skornya sendiri untuk TOEFL atau IELTS-nya itu minimumnya 500 atau IELTS-nya minimumnya 5,5. Sedangkan untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi, minimum TOEFL atau IELTS-nya itu beda ya. Minimum TOEFL-nya itu 550 atau IELTS-nya minimalnya adalah 6 gitu ya. Sedangkan untuk Fakultas Hukum itu minimum TOEFL-nya adalah 530. Jadi ada 3 fakultas nih yang berbeda. Ada FK, FKG dengan FH. Nah, selain itu 5 fakultas lainnya semuanya sama. Selanjutnya ini adalah biaya pendidikan untuk program sarjana reguler. Jadi program sarjana reguler ini menggunakan yang namanya UKT berkeadilan ya teman-teman ya. UKT berkeadilan ini dibayarkan sesuai dengan kemampuan orang tua atau penanggung biaya kalian. Mulai dari 0 rupiah sampai dengan 20 juta per semester untuk yang IPA, 0 rupiah sampai dengan 17,5 juta untuk yang IPS. Nah, UKT berkeadilan ini tidak ada uang pangkal, jadi teman-teman akan membayar biaya per semester saja. Untuk UKT berkeadilan ini ditentukan setelah kalian dinyatakan diterima menjadi mahasiswa UI. Ketika kalian dinyatakan diterima, itu nanti akan ada yang namanya proses registrasi ulang. Di proses registrasi ulang, teman-teman akan mensubmit beberapa dokumen-dokumen pendukung seperti misalkan slip gaji orang tua, kemudian SPT ya, kemudian rekening koran, kartu keluarga dan lain sebagainya untuk menyatakan kemampuan bayar kalian. Nanti dari situ akan dihitung dan ditentukan berapa biaya pendidikan yang harus kalian bayarkan. Untuk program pendidikan, sorry, aku skip dulu yang ini dulu ya. Nah, selanjutnya untuk biaya pendidikan program yang sarjana non reguler itu ada 2 komponen yang harus teman-teman bayar. Ada yang namanya UKT yang ada yaitu biaya per semester, dan juga ada IP atau iuran pembangunan institusi, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan istilah uang pangkal ya. Nah, UKT ini dibayarkan per semester, IP itu dibayarkan sekali aja. Biaya pendidikan program sarjana non-reguler ini sifatnya fix atau sudah tetap, jadi tidak bisa dikurang-kurangi seperti S1 reguler tadi. Ya, teman-teman akan membayar biaya pendidikan yang sama selama 8 semester kalian belajar di UI. Gitu ya. Untuk biaya pendidikan program vokasi melalui jalur nasional itu menggunakan skema menggunakan skema UKT berkeadilan. Mulai dari 0 rupiah sampai dengan 20 juta per semester tanpa uang pangkal, sama ya ketentuannya tadi dengan yang program sarjana reguler. Jadi kalau vokasi ini biaya pendidikannya ditentukan oleh jalur masuk ya, dibedakan melalui jalur masuk. Jalur nasional itu menggunakan UKT berkeadilan, sedangkan untuk jalur mandiri itu akan menggunakan uang pendidikan yang sudah fix ya. Jadi beda dengan yang sarjana reguler dengan program sarjana ya, baik itu sarjana reguler, non reguler maupun yang kelas nasional yang tidak ditentukan berdasarkan jalur masuknya. Untuk program vokasi, biaya pendidikannya itu dibedakan berdasarkan jalur masuknya. Oke. Nah, untuk program vokasi yang melalui jalur mandiri ada dua komponen biaya pendidikan yang harus dibayar ya, ada UKT atau biaya per semester dan ada IP ya atau uang pangkalnya. Ya. Oke. Nah, ini adalah biaya pendidikan untuk program kelas internasional ya. Ini biaya pendidikan selama teman-teman berkuliah di UI. Jadi nanti ketika kalian belajar di luar negeri, biaya pendidikan yang di UI ini sudah tidak dibayarkan lagi.
Biaya pendidikan akan mengikuti biaya pendidikan di partner university kita. Oke, UI memiliki banyak sekali fasilitas pendukung yang bisa kalian gunakan ya secara gratis nantinya ketika kalian sudah menjadi mahasiswa ya. Yang berbayar itu hanya asrama dengan rumah sakit saja. Tapi kalau nanti teman-teman amit-amit ya ketika kuliah sakit kalian bisa atau berobat gratis di klinik Makara. Menariknya di klinik Makara juga kami punya klinik Makara ini pusat kesehatan mahasiswanya UI ya. Jadi klinik Makara ini punya layanan psikolog juga. Jadi kalau generasi sekarang kan memang generasi yang lebih aware ya dengan kesehatan mental. Jadi kalau teman-teman punya masalah atau membutuhkan bantuan profesional, nanti jangan ragu-ragu kalian untuk bisa menggunakan layanan psikolog yang ada di klinik Makara. Kami juga memiliki banyak banget UKM. Kalau teman-teman di SMA mungkin lebih familiar dengan istilah ekskul ya. Nah, ketika kalian kuliah nanti, pesan saya untuk teman-teman jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang ya. Ikutilah organisasi atau UKM yang pasti yang sifatnya positif dan bisa mendukung karir kalian ke depannya atau juga bisa mengasah kemampuan soft skill kalian. Karena gini teman-teman, ketika kalian menjadi atau ketika kalian bekerja nanti, tidak hanya kemampuan akademik saja yang memberikan peran kesuksesan kalian. Jadi soft skill itu juga akan menunjang kesuksesan kalian ke depannya. Soft skill itu seperti apa sih? Soft skill itu misalkan ya communication skill, and then communication skill, public speaking, terusnya leadership, terus juga apa tuh namanya networking ya, itu kan juga akan sangat penting dan bisa kalian dapatkan atau kemampuan-kemampuan tersebut itu bisa kalian dapatkan ketika kalian mengikuti UKM atau berorganisasi. Di UI juga kami punya banyak banget beasiswa ya yang bisa teman-teman dapatkan nanti, tapi kami UI nggak punya jalur masuk beasiswa ya teman-teman ya. Untuk bisa dapetin beasiswa, kalian harus diterima dulu jadi mahasiswa UI, kemudian daftar di beasiswa.ui.ac.id. Komponennya juga banyak banget, tidak hanya biaya pendidikan saja, tapi ada juga beberapa beasiswa yang memberikan full scholarship, kayak misalkan uang saku ya, atau ketika teman-teman lagi skripsi, tugas akhir itu ada juga beasiswa yang memberikan bantuan tugas akhir. Oke, sampai di akhir presentasi saya, ini adalah kanal-kanal media sosial resmi UI. Saya tahu banget ya, di era yang gampang banget nih sekarang untuk mendapatkan informasi. Teman-teman bisa hanya pencet di jari doang dan bisa mendapatkan semua informasi yang kalian butuhkan ya. Beda dengan zaman saya dulu, untuk mendapatkan informasi tentang UI, tentunya kami harus datang ke kampus ya dan bertanya langsung. Tapi kalau teman-teman sekarang kan gampang ya. Tapi pastikan semua informasi yang kalian dapatkan itu sudah atau kalian dapatkan dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Nah, ini di bawah ada web ui.id /penerimaan. Web ini berisi banyak banget informasi tentang penerimaan mahasiswa baru UI. Jadi kalian bisa mendapatkan kayak contohnya nih ya, tadi ya biaya pendidikan, kemudian yang kedua teman-teman juga bisa lihat kuota atau daya tampung ya, tingkat keketatan juga ada. Jadi teman-teman bisa lihat berapa yang daftar, berapa yang diterima, berapa tingkat keketatannya. Nah, itu kan bisa juga sebagai salah satu bekal nih atau strategi kalian nih nanti untuk bisa menyusun gimana sih nanti caranya bisa masuk UI. Jadi ya, oke, kalau gitu saya kembalikan kepada Pak Umam. Silakan, Pak. Baik, Bu Rini, terima kasih atas paparannya yang sangat lengkap, sangat jelas apa yang kita dengarkan pagi ini. Ibu Rini, izin saya membacakan pertanyaan di chat box dulu ya. Sebelum kita akan raise hand bagi peserta didik yang ingin bertanya, boleh peraturannya yaitu raise hand, nanti saya persilakan untuk bicara. Oke, pertanyaan pertama dari Jenny, SMA 78. Selamat pagi Ibu, mohon informasinya untuk siswa mutasi dari SMA lain, bagaimana kesempatannya bisa diterima di UI jalur SNBP? Terima kasih. Mau langsung dijawab, Bu Rini, silakan. Iya, iya Pak, langsung dijawab saja ya. Siap. Jadi siswa mutasi itu juga memiliki kesempatan untuk
terima di apa maksudnya bisa memiliki kesempatan untuk bisa diterima di UI melalui jalur undangan ya atau jalur nilai rapor dan prestasi. Jadi nggak perlu khawatir ya, tetap memiliki peluang kok. Silakan daftar aja. Nah, terkait dengan jalur prestasi tadi, saya jadi ingat nih tadi saya mungkin skip untuk memaparkan karena saya tahu kalau di SMA 78 nih anaknya sangat berprestasi ya Pak Umum ya. Jadi kami punya ada Alhamdulillah Bu. satu jadi kami punya satu jalur mandiri ya. Kalau dulu tuh namanya jalur OSM. Nah, tapi sekarang kami beri nama dengan jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini cakupan prestasi-prestasi yang kami terima itu lebih luas dari jalur OSM yang lalu ya. Teman-teman bisa buka di ui.id garis miring Japres. Saya tulis di kolom chat ya biar nggak salah ya. ui.id garis miring Japres. Nah, jalur prestasi ini buat teman-teman yang apa namanya tuh ui.id garis miring Japres, semua informasinya ada di situ. Jadi buat teman-teman yang punya prestasi dengan ketentuan minimalnya nasional ataupun internasional dengan prestasi-prestasi tertentu itu semuanya ada di web itu ya. Jadi ada ketentuan lomba-lombanya tuh apa aja, itu semuanya ada nasional dan internasional ada di sana. Nah, kalian bisa mendaftar di fakultas dan di jurusan yang sesuai dengan prestasi yang kalian dapatkan. Contoh misalkan teman-teman mengikuti OSM Fisika nih dapat juara satu nasional. Kalian bisa mendaftar di 3 fakultas. Di Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan juga di Fakultas Ilmu Komputer gitu. Jadi yang ada di rumpun Saintek gitu ya. Jadi silakan nanti dilihat di situ informasinya semuanya ada. Teman-teman bisa um, lihat apa saja prestasi yang diterima. Ya, oke. Silakan Pak Umam. Terima kasih Bu Rini. Luar biasa. Sudah terjawab ya Jenny ya. Dari jalur prestasi, kemudian juga jalur mutasi, semuanya terbuka lebar untuk kalian masuk ke Universitas Indonesia. Pertanyaan selanjutnya sambil menunggu, kita tarik nafas dulu ya teman-teman semuanya ya. Pertanyaan dari orang tua murid. Nah, ini dari kelas 12 MIPA E. Selamat pagi Bu Rini, untuk jalur PPKB apa bisa lintas jurusan? Mungkin langsung saya dua pertanyaan ya Bu Rini ya. Mungkin nanti saya juga memberikan kesempatan untuk bertanya langsung secara raise hand atau langsung buka mikrofonnya. Itu pertanyaan pertama, untuk jalur PPKB apa bisa lintas jurusan? Kemudian juga untuk seleksi SMBP, apakah siswa pindahan di semester 2 mempengaruhi? Begitu Bu Rini, silakan. Ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Yang Ya, pertanyaan betul. pertama terkait dengan siswa mutasi apakah berpeluang? Jawabannya berpeluang ya. Jadi tetap bisa mengikuti seleksi SNBP, PPKB maupun talent scouting. Silakan didaftarkan saja. Nah, tadi yang pertanyaan pertamanya dari Pak Umam adalah PPKB, Bu. PPKB ya. Ya. Apakah PPKB Bisa boleh lintas jurusan. lintas jurusan atau tidak? Jawabannya boleh, tapi kami saat ini masih terbatas dari siswa dengan rumpun IPA untuk pindah ke rumpun IPS. Gitu ya. Jadi silakan kalau misalkan teman-teman yang dari rumpun IPA tertarik untuk mengambil prodi atau jurusan yang ada di rumpun IPS itu diperkenankan ya. Kenapa? Karena masih ada korelasi antara nilai yang didapatkan di sekolah dengan jurusan yang akan dipilih. Contoh misalkan biasanya nih anak-anak IPA tuh kalau di UI favoritnya ambilnya ekonomi gitu Pak. Nah, kenapa anak IPA bisa ambil ekonomi? Karena ekonomi itu pelajarannya meskipun di rumpun sosial itu ketika kalian kuliah pelajarannya hitungan terus gitu. Jadi anak-anak IPA kan sudah familiar ya dengan berhitung. Jadi akan sangat memungkinkan sekali anak IPA untuk bisa ambil ekonomi. Yang kedua biasanya yang diambil oleh anak IPA itu adalah hukum. Nah, hukum itu bukan hafalan ya, Bapak Ibu teman-teman. Hukum itu adalah kebanyakan memakai logika. Yang dimana anak IPA itu kan udah biasa ya dengan soal-soal yang logika dengan matematika itu jadi sangat memungkinkan untuk bisa lintas ke situ. Gitu, Pak Umam. Baik, Ibu Rini. Terima kasih paparannya.
jawabannya cukup apa namanya, menjawab semua aspek tadi ya bagi Bapak Ibu atau anak-anakku yang sudah terjawab oleh Ibu Rini untuk mengefektifkan waktu dan juga karena agendanya Bu Rini luar biasa padat. Jadi pertanyaannya yang belum kita bahas atau belum dijawab oleh Ibu Rini. Baik, izin saya kembali bacakan pertanyaannya, yaitu selamat pagi Bu Rini, saya mau nanya untuk jurusan bahasa sastra Arab, itu kuota terbatasnya berapa ya Bu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian juga apakah untuk UI sendiri, apakah bisa menggunakan jalur prestasi kepramukaan Bu? Silakan Bu Rini. Oke, terima kasih Pak Umam. Yang pertama tadi soal Kampung kuota Bahasa Arab. sastra Betul. Arab, prodi sastra Arab ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya kalau ditanya kuota ini berapa, kuota itu berapa, saya nggak hafal ya karena prodi di UI itu ratusan gitu. Ya misalkan nih sastra Arab itu ada kelas reguler dan ada kelas non reguler juga, jadi Betul. banyak banget. Saya kasih web aja yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Web itu di ui.id/penerimaan. Di situ nanti Bapak Ibu lihat di bagian bawah itu ada namanya data tingkat keketatan. Nah, data tingkat keketatan itu akan menampilkan berapa jumlah daya tampung, kemudian berapa yang mendaftar dan berapa yang diterima, terusnya juga berapa tingkat keketatannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih berapa daya tampungnya, berapa tingkat keketatannya, bisa tahu seberapa tinggi persaingan di jurusan tersebut. Jadi makin kecil persenannya atau makin kecil tingkat keketatannya, itu artinya nanti semakin tinggi persaingan di jurusan tersebut. Jadi silakan Baik. dilihat di web yang tadi ya, ui.id/penerimaan. Oke. Baik, Ibu Tadi yang Rini. pertanyaan udah terjawab semua ya Pak ya? Siap, Berarti Bu ya. Rini. Kayaknya hanya suara kita saja berdua nih, Bu Rini. Saya ingin mempersilahkan bagi peserta didik atau orang tua atau audiens yang ada di Zoom ini, boleh raise hand. Silakan nyalakan mikrofonnya supaya kita juga mendengar semangatnya dari Ibu Rini sudah ketransfer ke kita. Jadi kita mampu berdialog secara dua arah. Silakan siapa yang mau angkat tangan? Ada yang ingin tanya? Oh, ada yang angkat tangan ya. Yaitu mau dibantu oleh Bu Ratna atau Bu Esther? Silakan Syahrul. Syahrul, silakan Syahrul. Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu Rini izin bertanya. Saya sebelumnya siswa mutasi semester 5 dari Surabaya kan. Jadi yang tadi udah Ibu jelasin, kalau misalnya siswa mutasi itu juga mempunyai chance buat dapat SNBP melalui UI kan, Bu. Nah, tapi setahu saya kan kalau misalnya seleksi SNBP itu kan ada yang namanya seleksi indeks sekolah asal kan, Bu. Nah, itu tuh kalau misalnya dari UI-nya sendiri tuh, misalnya saya dapat kuota buat eligible di SNBP, dan saya memilih UI. Nah, indeks sekolah yang dipakai buat seleksi itu indeks sekolah saya yang asal apa indeks sekolah yang saya bakal lulus gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Boleh ditampung dulu Ibu Rini? Satu lagi. Boleh Pak. Ya, Ibu Dewi ya, kalau tidak salah ya Bu Ratna ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum. Pak Umam. Masya Allah. Siap Pak. Bu Dewi, silakan. Izin bertanya Ibu Rini. Ada 2 pertanyaan, boleh Bu? Silakan Ibu. Ya, pertama Ibu, ini khusus Bu bertanya untuk Fakultas Kedokteran Ibu. Pertama, saya mendengar Bu dari beberapa OTMD 78 atau beberapa info dari kakak kelas teman saya yang anaknya di UI, ada beberapa bimbel Bu yang di karantina selama sebulan seperti itu ya Bu ya. Apakah itu benar Ibu? Dan bimbel ada satu itu pertama Bu. Ya. Yang kedua Bu, untuk jalur yang kedokteran ini Bu, apakah halo Bu Rini, terdengar Bu? Terdengar Ibu, silakan lanjut. Iya, apakah izin bertanya Bu? Itu kan kemarin saya lihat di webnya yang mendaftar 1.100 izin Bu, kalau saya kurang salah beda-beda tipis ya Bu ya, maaf kalau 1.120 atau 1.300 dan penerimaan itu saat tahun ini lebih sedikit Bu, sekitar 37 saja Bu.
Apakah berharap Bu? Apakah ada kemungkinan sedikit kuotanya ditambah ya Bu? Itu saja sih Bu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Silakan Ibu Rini, boleh ditanggapi dua pertanyaan tadi. Ya baik, terima kasih Pak Umam. Saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Tadi sebentar, catatan saya mana? Eh, tentang siswa Kans. pindahan ya. Ya, betul. Ya, indeks sekolah mana yang digunakan untuk siswa pindahan? Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, mohon maaf sekali, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena jawabannya itu adalah informasi yang dikecualikan atau informasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik karena ini terkait dengan eh, tata cara untuk seleksi ya. Mohon maaf untuk indeks sekolah mana ini belum bisa saya jawab, tapi yang pasti untuk anak pindahan ini tetap memiliki peluang yang sama kok dengan teman-teman yang dari sekolah yang sama gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Dewi tadi, apakah ada bimbel karantina untuk masuk UI? Jawabannya tidak ada ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi UI tidak pernah bekerja sama dengan lembaga atau institusi apapun yang menjanjikan untuk diterima untuk diterima di UI dengan mudah dengan sejumlah imbalan uang gitu. Jadi kita tidak ada bimbel ya, tidak ada karantina-karantina yang diselenggarakan resmi oleh UI itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi harap berhati-hati. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir untuk FK, apakah kuotanya turun di tahun ini? Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, dengan ketentuan sistem seleksi yang baru yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memang kami melakukan beberapa penyesuaian. Nah, salah satunya adalah pembagian daya tampung di setiap jalur masuk ya. Sebenarnya sih bukannya turun, tapi hanya dipindah alokasinya gitu. Kalau memang dulu itu FK itu kan daya tampungnya 180 untuk yang sarjana reguler. Nah, kalau dulu FK itu eh, kalau dulu itu FK itu kan 20% SMM, 30% SBM dan 50% SIMAK. Nah, di tahun ini kuotanya beda-beda untuk setiap jalur masuk. Jadi tidak sama dengan kuota tahun lalu ya. Intinya sih secara apa namanya? Kalau di jumlah semuanya tetap sama. Kuotanya 180 untuk yang sarjana reguler tadi ya. Intinya kuotanya sama. Reguler dan kelas nasional itu 180 plus 60. Jadi total FK itu daya tampung kami itu 240 ya. Daya tampungnya 240 gitu. Jadinya bukannya berkurang tapi memang hanya alokasi alokasi jalur masuknya yang jumlahnya jadinya beda-beda beda dengan tahun lalu. Nah, itu nanti silakan dilihat aja nanti di ui.id/penerimaan. Itu bisa dilihat mana yang paling berpeluang ya, mana jalur masuk yang paling tingkat keketatannya tidak seketat dengan jalur masuk lainnya atau dengan prodi mana yang lebih mudah gitu. Oke, Bu Rini, terima kasih luar biasa. Kita masih ada kurang lebih 5 menit, Bu Rini. Kira-kira masih siap Ibu Rini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari audiens kita? Baik, Bu Ratna, mungkin dibantu siapa tadi yang berkesempatan untuk menanyakan langsung? Saya ingin Silakan bertanya. Ruri. Yang sudah raise hand dulu. Ruri silakan. Baik, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Rini dan Pak Umam. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang domisili dari Universitas Indonesia ini. Apakah masuk ke Provinsi DKI atau ke Jawa Barat? Yang kedua mengenai tadi adanya beasiswa. Memang disebutkan bahwa beasiswa ada setelah Ananda diterima di UI sebagai mahasiswa UI. Yang saya tanyakan adalah
bagaimana proses anak kami untuk mendapatkan beasiswa di UI. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Umam, ini boleh saya jawab dulu? Langsung Boleh silakan saya Ibu jawab Rini. langsung ya? Luar biasa semangatnya. Silakan Bu. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama tadi, sebentar Pak, ini soalnya tadi saya melihat ada pertanyaan yang agak relate nih dengan pertanyaan Ibu tadi tentang beasiswa juga. Beasiswa tadi di kolom chat juga ada yang Pramukaan bertanya, ya Bu, ke pramukaan. bukan beasiswa Pak, beasiswa tadi Oh ya, kalau apakah bisa memotong UKT? betul Nah, tadi betul juga betul ada betul. pertanyaannya begitu. Ya. Oke, jadi saya jawab pertanyaannya sekaligus bagaimana proses untuk mendapatkan beasiswa dari UI dengan apakah beasiswa akan memotong UKT. Jadi gini, Bapak Ibu, UI itu bukan hanya sebagai pemberi beasiswa, tapi kami juga sebagai penyalur beasiswa. Banyak beasiswa-beasiswa yang ada di UI itu merupakan pemberian dari perusahaan, lembaga negara, institusi atau juga orang perorangan gitu. Banyak banget beasiswanya, jangan takut untuk jangan takut nggak kebagian beasiswa karena beasiswanya banyak. Tinggal buka aja. Nah, ini caranya juga ya. Nanti kalau sudah diterima jadi mahasiswa UI kan punya akses login nih untuk ke semua web ya yang bisa kalian gunakan. Nanti tinggal login di beasiswa.ui.ac.id. Di situ teman-teman bisa lihat persyaratannya, ketentuannya seperti apa. Kalian bisa pilih beasiswa mana yang paling kalian paling apa tuh namanya? Paling masuk dengan kriteria kalian gitu. Karena kadang gini, ada satu beasiswa misalkan ya dari perusahaan farmasi. Nah, karena dari perusahaan farmasi dia mau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ada di rumpun ilmu kesehatan aja gitu. Ada yang seperti itu. Silakan nanti teman-teman yang dari rumpun ilmu kesehatan bisa daftar gitu. Nah, silakan cari beasiswa yang paling masuk dengan kriteria teman-teman semua. Gitu ya. Ya, itu caranya. Nah, beasiswanya sendiri gimana? Ada yang kasih full scholarship nih. Jadi benar-benar uang UKT kalian dibayarin semua. Ada juga yang bayarin UKT terus dikasih uang saku juga itu ada. Jadi itu full scholarship biasanya. Ada juga misalkan lagi ngerjain skripsi, kalian bisa apply untuk beasiswa tugas akhir ya. Nah, beasiswanya itu banyak banget intinya nanti tinggal teman-teman cari aja mana yang kalian inginkan, mana yang paling masuk dengan kriteria kalian ya. Tinggal di ini aja ya. Terusnya pertanyaan yang kedua untuk SNBP, UI masuk ke wilayah DKI atau Jawa Barat. Nah, alhamdulillahnya sejak tahun 2022 UI di SNBP masuk ke dua wilayah sekaligus. Jadi masuk ke DKI Jakarta dengan Jawa Barat sekaligus gitu ya. Tadi juga pertanyaannya ada kalau misalkan kalau asalnya dari SMA 78 bisa pilih UI dengan Unair atau enggak? Jawabannya bisa ya karena UI masuknya ke PTN DKI Jakarta bersama dengan UIN Syarif Hidayatullah ya, kemudian UNJ dengan UPN Veteran Jakarta ya untuk PTN wilayah Jakarta. Tapi selain itu UI juga masuk ke dalam PTN Jawa Barat. Ya. Silakan Pak Umam. Terima kasih Bu Rini. Bu Rini, saya ditelepon sama langsung panitia. Katanya untuk UI ini dikasih tambahan 10 menit nih Bu Rini. Kira-kira berarti kita masih bisa ada sesi tanya jawab selama 10 menit ke depan. Jadi untuk peserta didik SMA Negeri 78 atau orang tua murid, silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasanya karena mungkin juga Bu Rini masih berkenan nih menjawab. Betul begitu ya Bu Rini ya? Silakan Bu Rini sambil menikmati snacknya, sambil tarik Silakan Pak nafas. Ikhwan. Pak Ada Ikhwan lagi? atau Pak Hasan? Oh, Pak Ikhwan, siap. Pak Ikhwan sudah angkat tangan untuk bertanya. Silakan Pak Ikhwan Hasan. Terima kasih Pak Moderator dan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penambahan waktu berarti banyak peminat yang masuk ke UI nih Bu. Pertanyaan saya ini kaitan dengan UKT ya. Jadi ada beberapa isu yang kami dengar bahwa UKT di UI ini sangat mahal ya. Agak tinggi gitu dibanding dengan universitas lain gitu.
Kira-kira standar standar pemberian UKT ini seperti apa kira-kira perhitungannya terhadap mahasiswa, kategorinya seperti apa gitu, sehingga kami dari orang tua ini bisa mempersiapkan gitu. Kira-kira seperti apa standarnya? Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu Rini atas jawabannya. Ya, silakan Bu Rini, boleh langsung ditanggapi. Oke, baik Pak, saya jawab ya. Sembari kalau boleh saya share screen lagi ya, supaya terlihat ilustrasinya. Sebenarnya ini tadi sudah saya jelasin juga ya mengenai UKT di UI. Jadi kalau UKT di UI itu kita punya di program sarjana reguler dan di program vokasi yang melalui jalur nasional ya, itu ada namanya UKT berkeadilan. Nah, UKT berkeadilan ini adalah biaya pendidikan yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan dari orang tua atau penanggung biaya siswa gitu. Nah, UKT berkeadilan ini dia bebas uang pangkal, jadi cukup membayar biaya per semester saja. Nah, kalau ditanya mahal atau enggak, menurut saya ya enggak mahal kalau uh, gini, bisa nggak mahal atau Bapak Ibu bisa membayar sesuai dengan kemampuan. Kalau ketika Bapak Ibu registrasi, Bapak Ibu bisa menyediakan semua dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan kemampuan bayarnya, gitu ya. Contoh, kami akan meminta yang namanya satu slip gaji orang tua. Nah, kalau misalkan orang tuanya dagang tapi jadi nggak punya slip gaji itu nggak masalah, bisa melampirkan yang namanya rekening koran atau fotokopi dari buku tabungan selama 3 bulan terakhir gitu ya. Terus melampirkan kalau orang dagang kan bayar pajak ya, nah itu juga bisa dilampirkan SPT-nya itu, SPT-nya dilampirkan, jadi nanti teman-teman bisa melampirkan semua dokumen-dokumennya. Terus kalau sampai misalkan mengajukan sampai 0 rupiah, silakan lampirkan surat keterangan tidak mampu gitu ya. Jadi kalau ditanya mahal atau enggak, kalau untuk yang berkeadilan ini akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau misalkan nanti dirasa masih masih nggak mampu nih, nah kami juga masih memberikan untuk kesempatan banding gitu. Jadi masih bisa mengajukan keberatan ya. Silakan diajukan keberatan di masa apa tuh namanya, di masa ada nanti kita tuh setelah penetapan UKT itu ada namanya masa sanggah. Nah, di masa sanggah itu Bapak Ibu dan teman-teman bisa Bapak Ibu bisa mengajukan keberatannya dan melampirkan. Jangan cuma ketika apa namanya mengajukan keberatan itu cuma ngomong doang, saya keberatan uang kuliahnya segini, tapi tidak melampirkan bukti-bukti baru. Nah, kami tahu dari mana kemampuan bayar Bapak Ibu memang tidak segitu kalau Bapak Ibu tidak melampirkan bukti-bukti baru. Itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, Boleh kalau yang tadi sedikit Bu. boleh silakan Pak. Bu Rini, Semisalnya nih, oke kami ditargetkan sekian untuk UKT-nya, tapi dalam perjalanannya agak sendat-sendat gitu ya Bu. Ada nggak program pencicilan dari UKT itu selama dalam 1 semester? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya Pak ya. Jadi Pak Iwan, nanti kalau selain gini, selain ada program cicilan, jadi kalau misalkan sudah ditentukan nih biaya per semesternya 5 juta gitu. Nah, ternyata masih udah banding, ternyata cuma dikurangin jadi 4 juta. Masih merasa keberatan. Bapak Ibu bisa mengajukan cicilan sampai 3 kali cicilan gitu untuk biaya pendidikannya. Nah, yang kedua juga uang pendidikan yang UKT berkeadilan ini itu sifatnya fleksibel. Jadi kalau misalkan gini, alhamdulillah di semester pertama mampu ya bayar full sampai misalkan 20 juta nih per semester. Nah, amit-amit di semester depannya ternyata apa namanya ada musibah nih. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian UKT gitu. Jadi bisa mengajukan keringanan gitu untuk biaya pendidikan di semester berikutnya. Begitu Pak Iwan. Siap, makasih Bu Rini. Iya, Siap. sama-sama. Terima kasih Pak Iwan, Bu Rini. Luar biasa. Bu Rini, saya boleh mengintip lagi di chat box ya Bu Rini ya. Ada pertanyaan Silakan, lagi Pak. di chat box.
Untuk jalur prestasi, apakah ada kejuaraan lomba yang diutamakan, Bu Rini? Oke, ini kita sama-sama buka aja deh Pak kalau gitu biar Baik, biar langsung terbuka semuanya ya. saya bukain webnya dulu ya. Salah pencet. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri ya di ui.id/Japres. Nah, ini saya share screen lagi aja. Nah, ini ya. Oke, kelihatan ya? Ini ya. Nah, Japres itu tadi saya bilang ya, ini bisa diikuti. Kalau zaman dulu kita bilangnya ini karpet merah nih, karena kalau zaman OSN dulu itu udah pasti diterima. Karena kalau zaman seleksinya namanya jalur OSN, itu kami yang akan kontak ke calon mahasiswanya. Kami udah punya datanya nih siapa-siapa saja pemenang OSN tingkat nasional waktu itu. Jadi kami akan kontak langsung kami undang ke jurusan-jurusan tertentu gitu. Nah, kalau sekarang jalur prestasinya kami apa tuh namanya? Kami luaskan lagi. Ya. Jadi banyak akan lebih besar lagi kesempatan dari berbagai perlombaan gitu, berbagai kompetisi. Kalau dulu cuma terbatas OSN aja, kalau sekarang bisa sampai kalau Bapak Ibu lihat di bawah ya, festival literasi, kemudian festival dan lomba seni siswa nasional, National Debating Championship, kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak lagi nih sekarang prestasi yang bisa di-submit nanti ketika mengikuti jalur prestasi. Ini jalur prestasi ya Bapak ya, bukan jalur undangan yang tadi ya Bapak Ibu ya, jadi beda nih. Ini jalur prestasi ini, prestasi-prestasinya sudah spesifik. Kalau jalur undangan kayak SNBP, PPKB, dan talent scouting itu prestasinya bebas gitu. Jadi punya prestasi di OSN fisika boleh daftarnya di FK. Nah, tapi kalau jalur prestasi ini yang Bapak Ibu lihat di layar, prestasinya terbatas dan bisa pilih prodi dan apa tuh namanya fakultasnya terbatas. Contoh misalkan gini nih, pendaftar nomor 2 ya, pendaftar dengan prestasi di bidang sains dan teknologi dapat memilih program studi di rumpun Saintek. Jadi bisa pilih jurusan yang ada di MIPA, teknik dengan Fasilkom. Nah, pendaftar dengan prestasi di bidang kesehatan dapat memilih program studi dalam rumpun ilmu kesehatan, FK, FKG, farmasi, FKM, FIK. Gitu. Jadi nggak bisa lintas. Nah, nanti kalau misalkan ikutnya Olimpiade Fisika, kemudian pilihnya FK, udah otomatis nggak akan lolos. Gitu. Ya, terjawab ya Pak ya? Oke, Bu Rini. Bu Rini, sebelum dari chatbox nih saya iseng-iseng tadi baca ada WhatsApp juga gitu kan masuk. Jadi Bu Rini, nih kalau tadi Ibu Rini bilang kita jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu karena memang banyak apa namanya UKM di UI gitu kan. Nah, kadang-kadang kita sebagai mahasiswa itu keasikan Bu Rini gitu kan, ngikut organisasi, ngikut UKM dan sebagainya. Sebenarnya kalau di UI sendiri ada batasan waktunya nggak sih, harus berapa tahun lulus, kalau tidak lulus harus bagaimana gitu Bu Rini? Silakan Bu Rini. Okay. Terima kasih Pak Umum. Jadi Ya. ini emang fun fact yang menarik ya. Ini sebuah Betul. fakta yang menarik dari UI. Biasanya nih kalau kami di UI, ketua BEM itu tidak pernah lulus tepat waktu. Gitu. Karena memang bukan mereka bodoh, enggak. Menurut saya mereka itu pintar gitu kan. Betul. Tapi memang anak-anak itu saking keasikannya ya berorganisasi di kampus. Ya memang kampus itu salah satu wadah ya, salah satu tempat untuk mengembangkan potensi kalian sebesar-besarnya kalau menurut saya ya. Jadi intinya sih jangan pernah teman-teman sia-siakan waktu kalian ketika kalian menjadi mahasiswa nanti, karena beda banget rasanya dengan anak SMA. Kalian satu ya punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan ketika kalian menjadi seorang anak SMA gitu ya. Terus mungkin juga boundaries atau batasan-batasan dari orang tua itu mungkin sudah lebih longgar. Ya, karena kalian sudah lebih diberikan kepercayaan oleh orang tua kalian. Nah, itu kan kalian bisa lebih explore ya, bisa lebih cari pengalaman-pengalaman baru. Kalian akan ketemu dengan orang-orang dari seluruh Indonesia di kampus UI ya. Kalian bisa temenan, bisa networking, jadi jangan benar-benar jangan disia-siakan. Nah, soal waktu maksimum kuliah di UI itu kita ada batasan waktu maksimalnya 6 tahun.
Jadi kalau lewat 6 tahun itu nanti biasanya teman-teman udah mendekati 6 tahun nih, itu sudah dapat surat cinta Pak Umam biasanya dari UI itu. Ditanya Ya, ini kamu mau kapan lulusnya sayang gitu. baik, baik, baik. Gitu ya. Iya, memang kadang-kadang kita lupa waktu. Kita masih senang UKM, senang organisasi. Itu sih sebenarnya fun fact yang tadi Ibu sampaikan betul adanya gitu kan. Nah, ada menyangkut dari pertanyaan tersebut Bu Rini. Mungkin nih teman-teman atau peserta didik juga akan merasakan seperti itu. Kadang-kadang kita kan saat ini memilih jurusan A. Tiba-tiba di tengah jalan semester 3 merasa galau, merasa ragu. Aduh, kayaknya saya nggak cocok nih di fakultas ini, bisa nggak ya pindah, gimana ya teknisnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak terpikirkan sekarang, kan begitu ya Bu Rini ya. Tapi ini adalah ya ada lah beberapa mahasiswa yang dulu kita pernah ngobrol-ngobrol itu pindah jurusan. Nah, kalau di UI sendiri bagaimana Bu Rini? Oke, masalah salah jurusan ya Pak Umam ya. Ya, begitu Bu Rini. Jadi gini, ya tadi kan sebenarnya saya sudah kasih beberapa tips dan trik ya bahwa teman-teman memang harus menentukan dulu profesi apa yang ingin kalian jalani nanti ketika kalian lulus dari perguruan tinggi. Jadi di situ kan intinya tentukan passion, tentukan minat. Dari situ bisa tahu harus ambil jurusannya apa gitu. Nah, yang kedua, salah jurusan tuh nggak enak banget. Intinya jangan sampai salah jurusan. Pun kalau sudah sampai salah jurusan nih, nggak perlu khawatir. Kami di UI kami punya banyak sekali kesempatan kalian untuk bisa apa tuh namanya mempelajari hal-hal di luar dari jurusan kalian. Ya, kami saat ini sudah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka, yang dimana teman-teman itu tidak perlu berada di ruang kelas untuk belajar di program kampus merdeka teman-teman ya selama 1 semester tuh kalau ambil program kampus merdeka ini selama 1 semester tidak perlu belajar di ruang kelas, kalian bisa menggantinya dengan satu student exchange, kedua kalian bisa magang ya, ketiga kalian bisa apa tuh namanya pengabdian masyarakat, kalian bisa riset, kalian bisa studi mandiri. Jadi di situ teman-teman bisa mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman baru ya, pengalaman-pengalaman baru yang pasti bisa menambah pengetahuan juga. Terusnya juga kami di UI punya yang namanya ada namanya anak-anak bilangnya makupil, bukan mata kuliah upil ya, mata kuliah pilihan ya teman-teman Ya, ya. Mata kuliah pilihan ini setiap semesternya itu bisa diambil. Jadi misalkan gini teman-teman belajarnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi ternyata kalian tertarik untuk misalkan kalian misalnya gini nih, kalian belajar di Fakultas Ilmu Komputer, tapi kalian tertarik untuk mengembangkan teknologi di bidang financial technology nih, fintech, pasti nggak asing ya sama GoPay, mobile banking, ya dan macam-macam metode pembayaran nih. Nah dari situ kalian bisa ambil mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi. Jadi kalian punya basic ekonomi nih untuk bisa mengembangkan fintech tadi. Intinya sih gitu. Dengan belajar di UI nggak hanya terbatas kalian belajar di jurusan kalian aja, tapi kalian juga bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu lain gitu ya. Tapi sih saya harap jangan sampai teman-teman salah jurusannya karena khawatirnya ada orang-orang yang tidak bisa coping ya. Coping itu apa sih bahasa Indonesianya? Tidak bisa menghadapi itu semua. Jadi malah jadinya bukannya cari pengalaman-pengalaman luar tadi dengan baik. berbagai program yang UI sediakan, yang ada malahan stres gitu. Betul. Jadi saya harap nanti dipikirkan baik-baik tentunya dengan bimbingan dari Bapak dan Ibu ya, dari Pak Umam, Bu Baik, Dewi, Bu baik, baik, Resmi. baik. Aduh, insya Allah nggak ada yang salah jurusan ya. Yang penting Siap. banyak komunikasi ya Pak Umam ya. Siap Ibu Rini. Uh, Bu Rini, pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir. Ini yang ditunggu-tunggu. Kalau dari OTM 78 nih Bu, dari 10G, Susanti, dari kelas 10 nih udah disiapin nih Bu. Bu Rini, strategi apa sih yang bisa anak-anak kami jalani biar bisa diterima di kuliah di Universitas Indonesia? Ini merupakan pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan teman-teman juga masih membersamai kita, akan dikasih kisi-kisi oleh Bu Rini. Gimana sih caranya kita bisa kuliah di UI? Silakan Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Umam. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali ya, kami sudah provide nih website ui.id/penerimaan.
Jadi di web tersebut banyak banget semua informasi yang Bapak Ibu dan teman-teman butuhkan. Ya, tadi ada saya bilang ada namanya data tingkat keketatan, yang dimana data tingkat keketatan itu berisi berapa yang daftar, berapa yang diterima, berapa tingkat keketatannya, ya per jalur masuk dan per jurusan. Jadi teman-teman bisa tahu nih mana jurusan yang lebih mudah diambil, kemudian mana yang apa namanya, mana jalur masuk yang lebih mudah daripada jalur masuk lainnya, gitu ya. Coba dari data-data itu nanti bikin tabel aja, bikin tabel sebelah kiri jurusannya, sebelah kanan tingkat keketatannya berdasarkan jalur masuknya. Jadi nanti bisa di sort aja, bisa di filter dari yang tingkat keketatannya paling kecil sampai yang terbesar. Jadi bisa tahu mana yang jadi pilihan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, itu masalah teknisnya. Nah, yang kedua, coba jangan hanya fokus dengan jurusan-jurusan mainstream aja. Karena sebagaimana kita tahu, jurusan-jurusan mainstream itu kan biasanya lebih sulit ya, Pak Umam ya. Betul, Nah, betul, coba betul. cari jurusan-jurusan alternatif kayak tadi saya contohin soal mau jadi diplomat kan nggak harus dari HI terus, bisa dari jurusan-jurusan lainnya yang mungkin bisa lebih mudah dari HI. Itu cari profesi apa yang saat ini banyak dibutuhkan di industri ya, jangan hanya terpaku sama profesi-profesi yang mainstream. Coba cari, mungkin banyak hal-hal yang belum teman-teman ketahui ya. Coba tanya-tanya, terus diskusi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, dengan orang tua di rumah. Intinya harus banyak komunikasi ya supaya banyak insight-insight baru yang bisa dijadikan pilihan lainnya juga. Begitu Pak Baik. Umam. Baik, terima kasih banyak Ibu Rini, Bapak Ibu semua, anak-anakku sekalian. Ini luar biasa ya. Saya salut dan secara pribadi saya mengucapkan rasa terima kasih sekali kepada Bu Rini di tengah-tengah kesibukan, dan kebetulan Bu Rini sedang di Rumah Sakit Brawijaya, betul ya Bu ya? Kayaknya sedang menunggu jadwal kontrol ya. Kelihatan ya Pak ya. Iya, jadi luar biasa teman-teman, semangat dari teman-teman UI, ingin mentransfer ilmunya, ingin mengajak kalian semua untuk masuk ke UI, tidak perlu diragukan lagi. Jangankan kita di rumah gitu kan, di rumah sakit aja masih berkenan untuk memberi ilmu-ilmu, untuk memberikan info-info yang sangat penting untuk kalian, maka sangat disayangkan kalau memang jika kalian tidak mendengarkan dengan baik dan tidak meresapi ke dalam pikiran kalian. Sebelum kita akhiri, dan nanti saya selaku MC, nanti Ibu ada jadwal 9.30 ya Bu dengan dokter. Mungkin nanti saya sebagai MC akan memberikan refleksi kepada teman-teman yang hadir di audiens ini. Mungkin juga saya bisa tampung pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dibacakan semuanya, karena sudah sampai saat ini aja ada 20 pertanyaan Bu Rini yang saya sudah catat. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti ketika Bu Rini memang sudah berkenan meninggalkan kita, saya akan tampung, saya akan masukkan ke dalam Google Form ke panitia, dan insya Allah akan bisa langsung dijawab dengan situasi yang nanti kita sesuaikan. Tapi sebelumnya, apakah boleh berkenan kita foto bersama, Bu Rini? Silakan teman-teman yang luar biasa boleh menyalakan kameranya, karena ini akan kita langsung upload. Mungkin nanti ke YouTube-nya SMA 78 juga kali ya Pak Ganang ya, selaku tim pers atau tim IT dari SMA 78. Wah, luar biasa. Semangatnya ada Bu Niken. Bu Niken, sehat Ibu Niken? Luar biasa. Balki, sehat? Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini bisa membawakan sebagai MC dengan bertemu dengan Ibu Rini. Boleh tim dari 78 kita nyalakan kamera dan juga foto. Oke, tahan. Oke. Satu, yang buka hanya layar pertama ya, kan nggak tahu ada di Ya. mana layar pertama. Satu, karena mau buka. Oke, satu, dua, tiga. Ya, layar berikutnya. Oke, hanya ada dua layar saja yang terbuka. Yang lain masih belum Siap. mandi ya. Oke, sudah. Siap. Terima kasih Ibu Ratna. Ibu Rini, mungkin satu kata atau closing statement dari Ibu Rini. Silakan Ibu Rini. Ya. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari SMA 78 untuk kita bisa bertemu ya, meskipun secara virtual, tapi
antusiasmenya luar biasa, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus dan banyak banget yang ikut. Jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih sudah difasilitasi dan mohon maaf atas semua salah kata dan perbuatan saya selama saya tadi menjadi narasumber di SMA 78, dan saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman bisa memanfaatkan ya acara yang diselenggarakan oleh sekolah ya selama beberapa hari ini untuk bisa dijadikan pertimbangan atau juga sebagai penyusunan strategi nih supaya Bapak Ibu dan teman-teman ya bisa mendapatkan atau bisa menggapai cita-citanya untuk berkuliah di universitas atau perguruan tinggi yang diinginkan. Ya, jadi jangan disia-siakan waktunya karena bayangin kalau teman-teman di sini harus datang satu-satu nih ke perguruan tinggi yang dihadirkan oleh sekolah, pasti waktunya kan nggak cukup sehari atau 2 hari ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Dan doa saya untuk teman-teman yang mau masuk UI, semoga next time kita ketemu lagi sudah pada pakai jaket kuning ya. Terima Amin, amin, kasih. amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi sekali lagi Bu Rini, luar biasa, sehat-sehat selalu. Sampaikan salam hormat kami kepada tim dari UI. Semoga kerjasama kita, kemudian juga silaturahim kita terus berlanjut dan menjadikan teman-teman SMA 78 mendapatkan jaket kuning UI. Selamat Amin. tinggal, terima kasih Bu Rini. Amin. Silakan Terima kasih. diperkenankan.